Nah, bisa tuh. Kalau hewan hanya untuk hiburan bersenang-senang ya boleh lah. Tapi kalau hewan untuk ketergantungan ya Boleh sih. jangan lah. Bisingnya, bisingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari Dua. ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan ya, sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini ya. Oke, langsung saja anak didik kami kelas 12B ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas beberapa kimia unsur kan begitu kan? Nah, mulai dari unsur-unsur Enggak. golongan alkali kan begitu kan? Ada Bisa. unsur-unsur golongan alkali tanah ya kan? Nah, ini dia ada gambar-gambarnya ya. Nah, ini dia untuk apa namanya? Untuk gambar-gambarnya ya, itu bisa dilihat ya. Ini dia bisa dilihat. Nah, ini kalau misalkan aluminium dia gambarnya seperti ini. Kemudian silikon ya, besi ya, besi udah kita kenal ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pirit. Nah, ini pirit atau besi Fe ya. Kemudian kromit ya, Al, emas, kuarsa. Nah, krisokola Cu ya. Nah, seperti ini dia gambarnya ya. Nah, kalau dia krom itu kan dia apa namanya? Kalau dia krom itu logamnya dia namanya kromit ya. Kromit dia gambar seperti ini. Nah, dia nama apa namanya? eh, senyawanya ya. Senyawanya dia FeCr2O4 ya. FeCr2O4 ya. Kemudian kalau dia tembaga, tembaga dia dia gambarnya. Nah, tembaga udah pernah lah kita lihat ya kan. Nah, dia ada dalam senyawa kalkopirit ya. Kalkopirit itu dia apa namanya, rumus senyawanya CuFeS2. Nah, kemudian ada belerang ya. Nah, belerang itu dia gambarnya seperti ini ya. Nah, belerang itu dia ada di dalam senyawa FeS2 ya, FeS2 yaitu besi sulfida ya, besi sulfida. Nah, oke. Nah, kemudian untuk karbon ya, untuk karbon dia itu ada dalam senyawa glukosa ya, ada dalam senyawa glukosa. Glukosa itu rumus kimianya apa? C6H12O6 ya. Maka dia rumus kimianya dia adalah C6H12O6 dan itu namanya apa? Itu namanya adalah glukosa ya. Nah, gambarnya bisa dilihat ya di sini ya. Inilah dia gambarnya. Nitrogen ada dalam senyawa natrium nitrat, oksigen ya, oksigen dia ada di dalam senyawa air ya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, untuk unsur-unsur yang lainnya ya, itu dia udah bisa lah ya. Kemudian untuk apa namanya, untuk logam golongan gas mulia ya, juga sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, untuk golongan gas mulia itu kan dia golongan 8A.
dia gambarnya dia kalau dia apa namanya? Gilang mood. Oke, perhatikan, Dek. Nah, kalau dia golongan mukas mulia itu kan dia HE, NE, AR, KR, XE dan seterusnya kan begitu kan? Nah, itu dia halogen juga sudah kita pelajari ya, udah pernah kita pelajari ya. Nah, ini semua yang udah pernah kita pelajari ya. Cuman ini di sini gambar-gambarnya ini yang Ustadz pakan. Ini Li ya, NaK ya. Li itu dia litium, kemudian Na itu dia natrium, kemudian kalium ya, rubidium, cesium gambarnya seperti ini, francium. Kemudian ini dia magnesium, kalsium ya, radium ya. Nah, ini dia gambar-gambarnya ya. Oke. Nah, itu untuk logam alkali ya. Kemudian unsur periode ketiga juga sudah pernah kita pelajari ya. Unsur periode ketiga itu artinya dia yang berada di periode ketiga ya. Yang dia berada di periode ketiga ya. Nah, jadi dia kalau dia unsur yang berada di periode ketiga apa-apa saja. Ada natrium, magnesium, Mg, Al, aluminium, kemudian silikon ya. Silikon, fosfor, kemudian belerang, klor dan argon kan begitu. Nah, di periode keempat juga sudah pernah kita pelajari, ada unsurnya Sc, Ti, F, Cr, Mn ya, Fe, kobalt, nikel, tembaga dan zinc ya. Nah, itu dia unsur-unsur yang berada di periode keempat. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegunaan-kegunaannya ya. Nah, kegunaan-kegunaannya kalau di aluminium apa aja kegunaannya? Sebagai alat-alat dapur, badan pesawat terbang, aluminium foil ya, jaringan transmisi tegangan tinggi dan obat sakit ma ya. Kemudian karbon ya, karbon. Nah, itu fungsinya dia sebagai mata bor, perhiasan, pensil, zat warna hitam, pelumas kering, elektrode, bahan bakar, batu bara ya, absorben, cat dan soda kue kan begitu. Nah, kemudian nitrogen. Nitrogen itu dia apa? Pengusir O2 dalam larutan. Injeksi dan makan berlemak, pupuk, ya kan? Nah, itu dia ya. Ini dia unsur-unsurnya ya, kegunaan unsur-unsurnya ya. Kemudian kalau oksigen apa kegunaannya? Untuk bernapas, kemudian pembuatan baja ya, pembakaran logam, pengobatan, aerasi limbah ya kan? Pelindung ultraviolet atau ozon dan pengolahan air minum ya. Nah, kemudian belerang ya kan? Kemudian belerang ya. Belerang ya. Apa aja fungsinya? Pembuatan asam sulfat, bubuk mesiu ya. Bubuk mesiu, obat kulit, fungida dan fumigan, SO2 dan proses pencucian film ya. Nah, ini dia untuk belerang kan begitu kan. Kemudian silikon ya. Silikon dia fungsinya sebagai semikonduktor peralatan elektronik, silika gel, pembuatan kaca dan gelas serta jaringan tubuh palsu ya. Nah, misalkan apa namanya ya, itulah ya. Itu kegunaan silikon. Kemudian besi ya. Besi apa kegunaannya? Untuk konstruksi jembatan, kemudian badan kendaraan, terapi defisiensi zat besi kan begitu, dan pewarnaan tekstil ya. Nah, ini kegunaan unsur-unsur ya, mulai dari periode unsur-unsur apa namanya?
unsur-unsur golongan 1A, 2A. Ini hanya sebagian ya, nggak kita jelaskan semua ya unsur-unsurnya ya. Nah, masih banyak unsur-unsur dan kegunaan-kegunaannya ya. Sebenarnya ini udah pernah kita singgung ya, pembahasannya ini udah pernah kita singgung. Tapi di sini bisa singgung lagi agar lebih jelas ya. Nah, kemudian ada dia dampak kegunaannya ya. Dampak kegunaannya kalau aluminium dia bisa mencemari lingkungan ya. Kalau dia misalkan banyak di lingkungan ya, itu dia nanti kalau misalkan dia misalkan dia kan di sungai kan begitu kan, pengolahannya terbawa oleh arus ke sungai, dia dapat mencemari lingkungan. Kemudian karbon dia dapat menyebabkan pencemaran udara yaitu CO dan CO2. Kemudian nitrogen dia dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Oksigen dapat menyebabkan ketengikan makanan. Belerang dapat menimbulkan hujan asam ya. Nah, itu ya. Inilah diantaranya dampak penggunaan unsur-unsur itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke? Nah, kemudian mengenai proses pembuatannya juga sudah pernah kita pelajari ya. Kalau di aluminium dia proses hal Heroult ya, proses hal Heroult. Kemudian kalau dia karbon ya, yaitu dengan cara reaksi-reaksi senyawa karbon ya, adisi, substitusi, eliminasi. Kemudian kalau nitrogen ya, itu dia dengan cara proses Haber-Bosch ya. Nah, kemudian kalau oksigen itu udara didinginkan, kemudian didestilasi ya, didestilasi. Kemudian belerang yaitu dengan proses kontak dan bilik timbel ya. Oke. Nah, itulah ya. Nah, jadi untuk untuk ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari ya. Sudah pernah kita pelajari, tapi di sini kita hanya mengulang ya, mengulang agar lebih jelas lagi kan begitu kan. Nah, kemudian untuk sifatnya ya. Untuk sifatnya kan udah pernah juga kita pelajari. Kalau dia golongan alkali, dia bagaimana sifatnya? Sifat-sifatnya dia dari atas ke bawah gimana? Dari atas ke bawah jari-jari atomnya dia semakin besar. Jadi kalau misalkan Li ini Li ya, Li ya. Li, Na, K, Rb, Cr, Fr. Kalau misalkan kita potong-potong dia menjadi bagian yang paling kecil, nanti kan namanya atom ya, atom. Nah, jadi atomnya itu kalau kita ukur, maka jari-jarinya ya, jari-jari si Li itu akan lebih besar daripada jari-jari si Na ya. Jari-jari si Li akan lebih besar daripada si Na. Makanya dia sifatnya dia semakin ke samping dia jari-jarinya semakin kecil ya. Semakin ke bawah berarti dia kalau dia golongan alkali dia sifatnya gimana? Semakin besar ya. Kalau dia golongan alkali semakin besar ya. Nah, kalau dia ke elektronegatifan dia semakin ke bawah dia semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan dia semakin besar. Sama dengan energi ionisasi ya. Energi ionisasi dia semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke bawah dia semakin kecil. Nah, ini bukan hanya berlaku untuk golongan alkali saja, tetapi dia berlaku juga untuk unsur-unsur yang berada
pada golongan yang lainnya ya. Nah, jadi sifat-sifatnya harus kita pahami ya. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Nah, mudah melepaskan elektron, mudah dioksidasi, reduktornya kuat. Nah, ini termasuk dalam sifat-sifat logam alkali ya. Jadi kalau dia Na, ya Na ini kalau misalkan kita masukkan ke air, dia sangat reaktif. Artinya dia mudah meledak ya. Kalau misalkan Na kita masukkan ke dalam air, maka dia mudah meledak ya. Na ini dia. Nah, ini Na. Gambarnya Na seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan ke air, maka sifatnya dia mudah meledak. Kenapa? Karena dia sangat reaktif ya, sangat reaktif ya. Nah, itulah ya. Nah, juga unsur-unsur yang lainnya ya. Unsur-unsur gas mulia juga sama sifat-sifatnya ya. Nah, ini sifat-sifat gas mulia juga sama ya. Dia kalau dia gas mulia dia sukar bereaksi, artinya dia susah bereaksi dengan unsur-unsur yang lainnya. Kenapa? Karena dia sudah stabil ya. Sudah stabil, maka dia sulit untuk bereaksi dengan unsur-unsur yang lainnya ya. Nah, ini sebenarnya Ustadz bilang ya, Ustadz ulangi bahwasanya ini udah pernah kita pelajari dan ini kita hanya mengulang saja ya, agar agar lebih jelas lagi ya. Jadi sifat-sifat itu dia nih ya, ada dia mudah bereaksi, kemudian ada dia yang radioaktif ya. Radioaktif itu apa artinya? Nah, radioaktif itu artinya dia bisa bereaksi ya, bereaksi dengan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh misalkan. Nah, itu artinya radioaktif. Nah, jadi ketika dia bereaksi di dalam ketika dia bisa bereaksi dalam tubuh, maka nanti dia akan bisa membantu menyembuhkan kanker ya. Nah, itulah dia sifat radioaktif ya. Nah, oke. Untuk sifat-sifatnya udah bisa lah ya dipahami. Kemudian nah, ini untuk untuk dia gambarnya juga bisa dilihat ya, gambarnya ya. Nah, sumber-sumbernya juga sudah ya. Sumber-sumbernya juga sudah pernah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian yang Ustaz rasa belum jelas mungkin di sini ya, cara mengidentifikasinya ya. Nah, kalau dia aluminium itu ya, aluminium kalau misalkan kita masukkan dia ke dalam asam klorida ya, itu dia akan larut ya. Logamnya itu dia akan larut. Nah, aluminium kan dia gambarnya seperti ini ya. Nih, logam aluminium ya. Nah, ini kalau kita misalkan masukkan ke dalam asam klorida, maka dia akan larut ya. Dia akan larut ya, akan larut. Artinya dia akan mencair. Kalau dia ke dalam larutan basa ya, misalkan kita larutkan ke dalam NaOH, maka dia akan akan terbentuk endapan ya. Dia akan terbentuk endapan gitu ya, Dek. Nah, kalau silikon, perhatikan ya. Silikon ini kalau misalkan kita larutkan ke dalam HCl, maka dia akan terbentuk endapan, kan begitu kan? Nah, Bapak lo jagoan mana? Oke ya. Oke. Untuk besi ya, untuk besi. Besi kalau dilarutkan dalam HCl atau H2SO4, dia akan larut ya.
Misalkan besi atau paku kita masukkan ke dalam asam sulfat ya, tapi yang dia konsentrasinya yang tinggi, maka dia akan larut ya, akan larut besinya atau pakunya. Kan begitu? Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam kalium heksacyanoferat, Bapak lo jagoan mana? dia akan membentuk endapan putih, kan begitu, sampai dengan biru ya. Kalau kita masukkan dia ke dalam KCNS, maka dia larutannya akan menjadi berwarna merah darah ya. Demikian juga dengan kromium. Kromium kalau kita masukkan ke HCl dia akan larut ya. Kemudian kalau dia ke dalam amonia atau NH3, dia akan membentuk endapan berwarna abu-abu ya. Kalau dia tembaga kita apa namanya? Tembaga kita masukkan ke dalam larutan kita masukkan ke dalam larutan HNO3 tambah NaOH, maka dia akan terbentuk endapan biru ya. Kemudian kalau misalkan belerang kita masukkan, belerang kita bakar misalkan, maka dia akan berwarna biru ya. Dia akan berwarna biru. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam HCl, dia akan terbentuk gas H2S ya, H2S. Nah, 2R. itu dia ya. Oke. Untuk apa cara mengidentifikasi unsur ya. Oke. Garing kali. Diam-diam Oke. Rasa itulah ya. Atau ada yang mau ditanya lagi mengenai apa namanya? Mengenai ini kimia unsur ini? Apa kira-kira yang mau ditanya mengenai kimia unsur? Anda mau nanya saat? Apa itu? Kan tadi Ustaz bilang kalau aluminium Bapak lo jagoan mana? mengalir di sungai bisa terjadi pencemaran kan saat? Ya. Itu dalam skala besar atau kecil saat? Kita lihat ya. Nah, kalau di aluminium ini kan dia aluminium ini kan termasuk jenis logam, ya kan? Termasuk jenis logam yang dia sumbernya itu adalah biji bauksit ya, biji bauksit. Nah, biji bauksit itu dia aluminium 2O3 2H2O ya. Berarti di sini aluminium itu dia bisa larut ke dalam air. Nah, jadi ketika dia larut ke dalam air, artinya dia bisa bercampur ya dengan air ya, bercampur dengan air, artinya bisa larut. Gimana kalau misalkan garam kita larutkan ke dalam air, kan gitu kan? Kan larut kan begitu. Kemudian kalau misalkan gula kita larutkan dalam air kan larut seperti itu kan. Nah, tapi dia yang dalam bentuk apa? Yang dalam bentuk serbuk ya, dalam bentuk serbuk. Dalam bentuk serbuk itu maksudnya yang dia sudah dipecah gitulah ya, ibaratkan sudah diproses dalam bentuk serbuk. Tapi kalau di aluminium yang kita lihat yang biasa, itu kan dia yang aluminium yang sudah diolah. Artinya dia tidak murni aluminium lagi, seperti itu dia. Nanti jadi yang aluminium yang biasa itu dia bukanlah aluminium yang murni ya, tapi dia sudah campuran dari logam-logam yang lain, sehingga dia kalau misalkan dia berbentuk berbentuk seperti batangan gitu kan. Nah, kalau dia aluminium murni itu dia apa namanya, dia adalah yang dia larut dalam air ya. Aluminium murni itu dia yang larut dalam air.
Jadi ketika dia larut dalam skala air, banyak kan. ya, kalau dia larut dalam air, maka kalau kita airnya itu terminum, ya, airnya itu terminum oleh kita misalkan seperti itu kan, maka dia dapat menyebabkan kanker, ya, bisa menyebabkan kanker. Nah, aluminium ini, ya, itu biasanya nanti bisa tercemar itu akibat daripada pengolahan ya logam-logam, ya kan. Nah, misalkan ada pabrik ini kan begitu kan, pabrik pengolahan logam ini kan begitu kan. Nah, nanti di situ ada pembentukan aluminium. Nah, kalau misalkan limbahnya itu dia dibuang ke sungai, ya otomatis dapat menyebabkan pencemaran kan begitu kan. Tapi kalau dia dibuang ke suatu saluran yang dia dibuat khusus, atau limbahnya itu dia diolah lagi sehingga Bilang jelek. sehingga sehingga kadarnya kalau dia diolah lagi, sehingga kadarnya nanti yang dibuang ke sungai tidak lagi banyak, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dari pabrik pengolahan logamnya langsung dibuang ke sungai, ya itu otomatis bisa mencemari sungai tersebut kan begitu kan, bisa mencemari lingkungan. Nah, jadi biasanya itu dia dibuat tempat pembuangan limbahnya, atau limbahnya diolah kemudian baru dibuang ke sungai sehingga tidak terlalu mencemari lingkungan. Seperti itu dia. Ya. Nus Daco Alnus, bisingan pedangau. Kemudian, oh ya, sekali lagi ya. Oh ya mungkin. Latihan, Zat. Oke lah, ya, Dek. Untuk latihan nggak ada ya, kita nggak ada latihan hari ini. Jadi, Alhamdulillah. untuk Bilang jelek. Untuk kimia unsur ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, jadi kimia unsur itu dia unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Bilang kena razia masker. Yang ada dalam tabel periodik, ya. Itulah yang kita bahas sebenarnya. Sifat-sifatnya, kemudian gambarnya, kemudian bagaimana cara pengolahannya itu udah pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti ya. Lebih dan kurang maaf. Atas segala perhatian, Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lah. Assalamualaikum. Apa boleh bewang? Jelek tidur. Bangun kelek. Nah, yang ini kelas 12.